Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam harmoni. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai filsafat pendidikan klasik, di mana filsafat pendidikan klasik ini menekankan pendidikan sebagai upaya pembentukan karakter, kebajikan, dan kebijaksanaan melalui dialog, kebijaksanaan logis, dan pendidikan yang tentunya berorientasi kepada tujuan. Nah, tokoh dari pemikiran filsafat pendidikan klasik ini diantaranya adalah Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates melihat konsep pendidikan itu merupakan proses menemukan kebenaran dalam diri. Jadi menggugah pengetahuan yang sudah ada dalam diri murid. Fokus pendidikan menurut Sokrates di sini adalah pengembangan diri melalui refleksi etika dan penalaran. Nah, metodenya seperti apa? Dialog dan tanya jawab untuk menggali ide. Jadi, pemikiran Sokrates ini dapat kita lihat bahwa dalam proses pembelajaran itu tidak hanya sumber belajar atau informasi itu diberikan oleh guru saja, di mana siswa menjadi subjek yang pasif. Tidak demikian, tetapi menurut Sokrates ini justru pendidikan itu adalah proses untuk menggali ide. Jadi bisa jadi informasi itu didapatkan dari guru ke siswa, dari siswa ke guru, sehingga terjadi dialog, tanya jawab untuk mencari sebuah kebenaran atau untuk menggali ide. Yang kedua yaitu Plato. Pemikiran utama dari Plato ini adalah eh, pendidikan itu sebagai proses membimbing jiwa menuju pengetahuan dan kebaikan bersama. Jadi pandangannya di sini pendidikan bertujuan untuk membentuk jiwa yang harmonis sesuai struktur ideal masyarakat. Jadi dengan siswa itu belajar, dengan dia mengetahui nilai, norma, dan ilmu-ilmu lain yang didapatkan di dalam pendidikan sehingga terjalinlah hubungan yang harmonis dan ideal di masyarakat, di mana siswa memahami kenapa mereka harus mempelajari suatu mata pelajaran atau suatu materi yang ada di dalam mata pelajaran tersebut, sehingga apa-apa yang dipelajari itu dapat bermanfaat bagi mereka di dalam kehidupan nyata, di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ide itu sangat penting menurut Plato karena dapat membimbing jiwa menuju kebaikan bersama. Yang terakhir di sini kita akan bicarakan menurut Aristoteles, di mana pandangan pendidikan menurut beliau yaitu manusia merupakan makhluk rasional dan sosial. Jadi, pendidikan harus menumbuhkan keutamaan moral dan intelektual. Jadi, manusia itu makhluk yang rasional dan juga sosial. Jadi, harus balance, harus seimbang antara eh, intelektual dan keutamaan moral. Moral di sini bisa dilihat dari tindakan, tingkah laku, dari eh, praktik-praktik baik yang dilakukan oleh murid di dalam keseharian. Nah, pendidikan ini juga merupakan tanggung jawab negara untuk mencetak warga negara yang baik, yang memiliki nilai moral dan juga intelektual yang cerdas. Nah, konsep utamanya pendidikan sebagai proses menuju kebahagiaan yang tinggi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam harmoni.